Sejarah. Tanggal 1 Desember tahun 1961 Hari Kemerdekaan Bangsa Papua. Oleh Gembala Dr. A.G. Socrates Yoman, Duma. Rakyat dan bangsa Papua tidak berjuang untuk merdeka. Karena tanggal 1 Desember tahun 1961 rakyat dan bangsa Papua Barat sudah nyatakan merdeka sebagai negara berdaulat West Papua Barat dan menyatakan kemerdekaan politik. Beberapa negara merdeka, tidak salah 4 negara pernah hadir dalam deklarasi kedaulatan itu. Ada simbol-simbol atau lambang-lambang bangsa dan negara Papua. Ada wilayah, ada rakyat, ada bendera bintang kejora, ada lagu kebangsaan. Hai tanahku Papua, ada mata uang gulden, ada lambang negara burung mambruk, ada parlemen. Kemerdekaan ini dianekasi dengan agresi dan invasi militer melalui maklumat 3 Komando Rakyat Trikora dan salah satu butir penting yang diakui oleh RI. Soekarno di alun-alun Yogyakarta pada tanggal 19 Desember tahun 1961 sebagai berikut. Bubarkan negara Papua buatan Belanda itu. Dalam maklumat Trikora itu, RI. Soekarno tidak pernah sebut kata boneka. Sejarah mencatat bahwa tanggal 1 Desember tahun 1961 benar-benar ada, karena ada para pelaku sejarah pendirian negara Papua, seperti RI. Soekarno dan kawan-kawan juga pendiri negara Indonesia. Nama-nama yang tertulis abadi dalam sejarah rakyat dan bangsa Papua, sebagai berikut. W. Inuri, D. Sarwom, F. Oana, Aonim, FJS. Rumainum, E. Etar, M. Suwai, JS. Dekeniap, SL. Rumadas, TS. Akuan, H. Jomungga, M. Buotabui, F. Tore, MW. Kaisepo, JJ. Roembiak, Jejap, MOG, PH. Jocu, Is. Menufandu, MY, N. Jue, Hamori Mezendi, P. Kujap, W. Songgonao, F. Jufuwai, A.J. Arum Toboy, Enumberi, B. Hepse, Meset, J. Bonai, N. Tanggahma, Haibau, Sep. Malibela, T. Dan Sidan, W. Giai, Nemnai, Asefa, J. Manori, L. Ajami Seba, M. Rumainum, dan 12 nama lainnya tidak terbaca karena dokumennya agak rusak. Sumber: Alexander L. Riapon, 2007-83-84. Ada keterwakilan daerah masing-masing. Markus Kaisiebo mewakili Biak, Muhammad Ahmad perwakilan rakyat Raja Ampat A. Gepse mewakili rakyat Merauke, Tonce Meset perwakilan rakyat Jayapura. Abdullah Arfan perwakilan rakyat Fak-Fak Raja Ampat, Baldus Mifu perwakilan rakyat Biak Numfur, Penehas mewakili rakyat Teluk Wondama, Bertus Purwos perwakilan rakyat Manokwari. Fakta-fakta ini dihilangkan oleh bangsa kolonial modern Indonesia yang menganeksi dengan agresi dan invasi militer di tanah Papua. Dalam Buletin Tapol nomor 53, September tahun 1982 mengungkapkan aksi militer Indonesia sebagai berikut. Pada bulan April tahun 1963, Adolf Hennesby kepala sekolah salah satu sekolah Kristen di Jayapura ditangkap oleh pasukan tentara Indonesia. Sekolahnya digebrek dan cari simbol-simbol nasional Papua, bendera-bendera, buku-buku, kartu-kartu, sesuatu yang berhubungan dengan budaya orang-orang Papua diambil. Adolf Hennesby dibawa ke asrama tentara Indonesia dan dia diinterogasi tentang mengapa dia masih memelihara dan menyimpan lambang-lambang Papua. Akub Zainal, waktu Panglima TNI dan kemudian menjadi Gubernur Irian Jaya kini. Papua, dalam buku hariannya yang berjudul I Love the Army, ia mencatat. Begitu mendapat tempat di Papua setelah UNTEA tanggal 1 Mei tahun 1963. Para elit yang menampakkan kekuatannya dan membakar semua buku, dokumen-dokumen, jurnal, dan semua tulisan tentang sejarah, etnografi, penduduk,
pemerintahan, semua dibakar di depan orang banyak di halaman kantor DPRP sekarang di Jayapura. Pastor Franz Lieshout, OFM menyaksikan dan menulisnya sebagai berikut. Saat itu saya melihat amukan mereka. Menjara barang-barang bukan hanya di toko-toko, tetapi juga rumah-rumah sakit. Macam-macam barang diambil dan dikirim dengan kapal itu ke Jakarta. Di mana-mana ada kayu api unggun, buku-buku dan dokumen-dokumen arsip Belanda dibakar. Guru dan Gembala Papua. 2020 banding 593. Belakangan ini tanggal 1 Desember diperingati di beberapa negara yang bersimpati dengan perjuangan rakyat dan bangsa Papua Barat. Contohnya, pada saat Pak Luhut Binsar Panjaitan Menko Polhukam mengundang Lukas NMB Gubernur Papua, Yunus Wonda Ketua DPRP, dan Timotius Murib Ketua MRP untuk pertemuan dengan Pak Luhut para jenderal dari TNI di kantor Menko Polhukam. Tujuan undangan dan pertemuan ini untuk membantu diplomasi internasional Indonesia. Pada saat Lukas NMB, Yunus Wonda dan Timotius masuk ke ruang pertemuan, mereka bertiga dipisahkan dan duduk terpisah di antara para jenderal TNI dalam pertemuan itu. Pak Luhut langsung panggil nama-nama Pak Lukas NMB, Yunus Wonda dan Timotius Murib, bukan panggil jabatan. Pertemuan dimulai dengan memutar video tentang perkembangan diplomasi internasional tentang perjuangan Papua Barat merdeka. Ada beberapa negara sudah dikibarkan bendera bangsa Papua Barat, bintang kejora. Perkembangan dan kemajuan diplomasi ULMWP yang dipimpin Tuan Benny Wenda dan kawan-kawan pejuang yang cukup signifikan dan membuat panik dan pusing penguasa Indonesia. Setelah video diputar, Pak Luhut langsung sebut nama Lukas NMB Gubernur Papua sebagai berikut. Pak Lukas, sekarang harus berangkat ke Oxford, Inggris untuk menjemput Benny Wenda dan membawa pulang ke Indonesia. Kami sudah siapkan pesawat dan semua akomodasi perjalanan ini. Permintaan yang sama disampaikan kepada Yunus Wonda dan Timotius Murib. Jawaban yang datang dari Bapak Lukas NMB Gubernur Papua kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan, yaitu, Pak Luhut, Undang-Undang Otonomi Khusus membatasi saya. Karena ada 5 hal pokok yang diatur oleh pemerintah pusat, dan saya tidak punya kewenangan itu. Salah satu ini masalah luar negeri adalah urusan atau kewenangan pemerintah pusat. Jadi, saya tidak bisa jemput Pak Benny Wenda. Sementara Pak Dr. Yunus Wonda Ketua DPRP menyampaikan hal yang sama dan beberapa bahaya untuk ke depan, sebagai berikut. Pak Luhut, ini perjuangan nasib bangsa, dan saya dan keluarga akan dikutuk 7 keturunan. Lagi pula, Pak Benny Wenda dan saya marga Wonda Wenda, maka ini tercipta permusuhan abadi keluarga saya dengan keluarga Tuan Benny Wenda. Karena itu, saya juga berdiri pada amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus yang memerintahkan bahwa urusan luar negeri adalah domainnya pemerintah pusat, bukan kami di Provinsi Papua. Tentu saja Pak Timotius Murib, Ketua MRP, juga menyampaikan jawaban dan pesan yang sama. Dengan fakta-fakta historis ini, tanggal 1 Desember tahun 1961 tidak bisa dihilangkan dengan moncong senjata dan juga dengan kebohongan-kebohongan. Tuan Benny Wenda, Ketua ULMWP, mengakui dan mendukung tanggal 1 Desember tahun 1961 pada tanggal 1 Desember tahun 2020 di Oxford, Inggris, dan sekarang diundang di mana-mana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan bangsa Papua sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Tanggal 1 Desember tahun 1961 tidak akan pernah dilupakan dari generasi ke generasi. Tidak ada manusia siapapun menghilangkan dan menghapus sejarah tanggal 1 Desember tahun 1961 karena para pemimpin rakyat dan bangsa Papua Barat sudah mendoakan nama-nama Allah, Tuhan dan Roh Kudus di atas tanah leluhur rakyat dan bangsa Papua Barat. Doa dan harapan penulis, supaya tulisan ini berguna dan ada pencerahan. Kinaonak. Ita Wahupurom, tanggal 23 Maret tahun 2022. Penulis.
1. Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua. 2. Anggota Dewan Gereja Papua WPCC. 3. Anggota Konferensi Gereja-Gereja Pasifik PCC. 3. Anggota Baptist World Alliance BWA. Live Training Live Article Dr. Socrates Sofyan Yoman Selasa, pada tanggal 10 Mei tahun 2022. Melalui Live TV West Papua.